Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah gunung, yang gunung ini mencintai kita dan kita mencintai gunung ini. Satu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bagaimana gunung yang ada di kota Madinah ini sangat dicintai oleh Rasulullah, sahabat dan penduduk kota Madinah. Inilah Jabal Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan ya, tahun 1441. Insyaallah mendung ya kota Madinah. Kita akan berangkat menjemput Ummu Fatih, sekaligus nanti kita akan coba keliling kawasan Medan Uhud pagi ini sekitar jam 9 waktu Madinah. Ikuti terus video ini, semoga memberikan motivasi bagi teman-teman atau kaum muslimin semuanya untuk senantiasa menancapkan rasa rindu terhadap kota Madinah Al-Munawwarah, karena kita tahu bahwa inilah tempat kembalinya kaum muslimin di seluruh dunia ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Baik, ikuti terus. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. Perang Uhud adalah perang besar yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di mana pada saat itu kaum muslimin dan Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang sangat berat ya. Sangat berat karena baginda Rasulullah SAW kehilangan 70 sahabat yang sangat dicintai beliau, bahkan diantaranya adalah paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به. Alhamdulillah, kita sudah tiba di rumah sakit ya, General Hospital atau Mustashfa Madinah Al-Munawwarah atau rumah sakit umum kota Madinah. Ini adalah rumah sakit terbaru yang ada di kota Madinah, di mana posisi dari rumah sakit ini sangat dekat dengan Masjidil Haram, kurang lebih 3 hingga 4 km. Di tengah musim COVID-19, rumah sakit General Hospital ini menjadi rumah sakit untuk menangani pasien yang positif COVID-19. Kita akan menjemput Ummu Fatih, baru kemudian kita lanjut ke area Jabal Uhud dan kita akan sedikit ya terangkan tentang bagaimana sejarah perang Uhud.
Taib kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam perjalanan menuju area Jabal Uhud ya. Nampak di depan kita terlihat begitu megahnya ya gunung yang ada di depan kita. Itu adalah Gunung Uhud ya, sebuah gunung ya, dengan panjang kurang lebih 7 km ya, membentang di sebelah utara kota Madinah, di mana di belakang Jabal Uhud ini ada sebuah gunung yang menjadi batas tanah haram, yaitu Jabal Thur, yang menjadi batas tanah haram yang ada di wilayah kota Madinah. Ya, teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar bagaimana begitu heroiknya ya perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang yang dilatar belakangi atas dendam yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Quraisy yang tersisa pada waktu itu, di mana tokoh utamanya adalah Abu Sufyan. Karena pada tahun kedua Hijriah ya mereka mengalami kekalahan yang luar biasa pada satu perang ya, Al-Badar Kubro, di wilayah Badar sekitar 200 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Perang Uhud ya, sekali lagi bahwa perang ini sebenarnya pada awalnya tidak dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena mimpi yang diberikan Allah kepada beliau, di mana di dalam mimpi yang datangnya berulang-ulang itu beliau melihat ya mata pedang beliau patah dan beliau melihat beberapa ekor lembu disembelih. Disitulah kemudian Rasulullah mempunyai perasaan ya yang tidak enak akan terjadi sesuatu ya terhadap sahabat-sahabat dekat ataupun keluarga beliau, hingga kemudian beliau pada awalnya memutuskan untuk tidak keluar berperang ya, dan menyuruh sahabat untuk bertahan di rumah masing-masing. Tapi kemudian karena gigihnya ya para sahabat yang ingin keluar berperang, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berperang ya, ikut berperang, keluar ya menghadang pasukan Quraisy ya. Pada waktu itu ada sekitar 3.000 pasukan ya, kafir Quraisy, di mana pasukan kaum muslimin yang sedianya ada 1.000 yang dipersiapkan oleh Rasulullah, tapi kemudian 300 orang yang dipengaruhi oleh orang munafik akhirnya mundur dari kancah peperangan. Ya bayangkan ya, jumlah pasukan yang tidak berbanding ya, di mana kaum muslimin totalnya cuma 700 dan orang-orang kafir Quraisy ada 3.000. Pada peperangan ini ya, nampak kita lihat di sebelah kiri kita ini adalah Jabal Rumat ya. Nah, inilah tempat di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pasukan pemanah ya, dengan perintah supaya mereka standby di sana ya, dalam keadaan apapun, bahkan ketika menang sekalipun ya mereka tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk turun ya. Nah, di sebelahnya ini adalah Masjid Jami ya, Syahidus Syuhada. Masjid ini belum lama selesai dibangun ya, kurang lebih 3 hingga 4 tahun ya, 4 tahun ini. Dan ini kita lihat ya pada hari ini tanggal 26 Ramadan benar-benar sepi ya, tidak nampak satu orang pun. Hanya mungkin ada sekitar beberapa orang petugas masjid ya. Sepi, tidak ada peziarah, tidak ada siapapun. Ini jam-jam dimana lockdown dibuka pada hari ini ya. Tapi kembali kepada kisah tentang perang Uhud ya, sekali lagi bahwa Abu Sufyan ya sebagai panglima besar ya pada pasukan Quraisy pada waktu itu juga memerintahkan Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada waktu itu untuk memimpin pasukan ya berkuda yang ada di sebelah kanan atau di sayap kanan daripada pasukan kafir Quraisy, di mana Khalid bin Walid pada waktu itu standby mengamati kaum muslimin ya, yang berjumlah 50 orang yang berada di atas bukit Jabal Rumat. Peperangan ini pada awalnya memberikan gambaran yang sangat menggembirakan, di mana
tentara pasukan Quraisy itu terdesak ya pada awalnya, hingga kemudian bendera panji perang mereka itu jatuh ya, tidak berdiri lagi ya. Setiap dipegang tentara Quraisy maka kemudian dipatahkan atau dibunuh orangnya ya pada awal peperangan, hingga kemudian mayoritas daripada pasukan kafir Quraisy ini bahkan mundur ke belakang. Tapi apa yang terjadi, perintah ya dari Rasulullah kepada 50 orang sahabat yang ada di Jabal Rumat tadi, kemudian mereka seolah-olah lupa, hingga kemudian ketika melihat kaum muslimin yang ada di bawah sudah mulai mengumpulkan harta ghanimah, maka disitulah kemudian 50 orang tadi mayoritas kemudian beristihad ya, ada sekitar 43 turun dari Jabal Rumat ya. Kemudian mereka berpikir bahwa ini sudah mau selesai peperangan, kita turun saja dan kita membantu saudara-saudara kita untuk mengumpulkan harta ghanimah ya, harta-harta peperangan yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy. Dan turunlah 43 orang tadi ya. Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya ya, kurang lebih 100 orang yang berada di sayap kanan daripada tentara kafir Quraisy, kemudian menyerbu 7 orang yang ada di Jabal Rumat yang tersisa tadi dan membunuh semuanya. Inilah awal mula bagaimana kemudian kondisi berbalik ya, dari pada awalnya kaum muslimin sudah diambang kemenangan, tapi karena tidak taatnya para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah agar tidak turun dari Jabal Rumat ya, karena memang posisinya strategis, di mana sahabat yang ada di Jabal Rumat tadi adalah orang-orang yang melihat langsung bagaimana sudut-sudut ya, semua sudut yang ada di bawah, di medan peperangan di bawah. Maka kalau kemudian mereka tidak ada di atas ya, lemahlah posisi kaum muslimin pada waktu itu. Ya sahabat ya, teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sampai kemudian kondisinya sangat menyedihkan ya, dimana bahkan dikabarkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu meninggal dunia ya. Kabar meninggalnya Rasulullah kemudian membuat para sahabat juga down ya pada waktu itu, sampai akhirnya ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah ternyata masih hidup. Beliau adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan kemudian saking gembiranya Ka'ab bin Malik, dia kemudian berteriak-teriak ya, mengatakan bahwa Rasulullah masih hidup ya, Rasulullah masih hidup. Ini adalah sesuatu yang membahayakan ya, dimana pada waktu itu mayoritas ya orang-orang Quraisy akan mencari di mana posisi baginda Rasulullah dan akan membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian karena suara keras dari Ka'ab bin Malik tadi ya, pasukan kafir Quraisy kemudian mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasulullah kemudian terdesak ya. Bahkan para sahabat ya, ada sekitar 9 sahabat ya, yang melindungi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 dari 9 sahabat tadi akhirnya terbunuh menjadi syahid. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak dan berkata, mayyarudduhum anna walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mau menghalau mereka dari kita, maksudnya mereka adalah kafir Quraisy, kata Rasulullah, ya maka dia akan mendapatkan surga, walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah, atau dia akan menjadi temanku di surga. Nah, teriakan Rasulullah kemudian didengar oleh para sahabat, dan kemudian para sahabat ya menjadikan tubuh mereka untuk melindungi tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang mati-matian ya, di antara para sahabat yang terjun ya, yang kemudian menjadi syahid, yang posisinya dekat dengan Rasulullah ya. Yang pertama adalah sahabat Talha bin Ubaidillah ya. Beliau ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mendengar Rasulullah sedang terancam, maka beliau berjuang habis-habisan ya, hingga kemudian tubuh beliau ya, tangan beliau putus ya, dan kemudian beliau akhirnya syahid ya. Beliau juga kemudian yang menjadi penyangga untuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ya naik ke bebatuan ya pada waktu itu, hingga kemudian baginda Rasulullah SAW ya mengatakan dalam hadisnya, man ahabba ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard ya falyanzur ila Talhah bin Ubaidillah, ya barang siapa yang ingin melihat syahid ya yang berjalan di atas muka bumi ini, maka hendaklah dia melihat Talhah bin Ubaidillah. Sahabat yang lain yang termasuk sahabat dekat Rasulullah ya, beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, beliau adalah pemanah yang hebat ya, kemudian ada Abu Talhah Al-Ansori, kemudian juga ada sahabat Abdullah bin Jahsy yang bernazar, dan juga ada paman beliau yaitu Hamzah Abdul Hamzah adalah sahabat sekaligus paman dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah sosok yang senantiasa mendampingi Rasulullah, bahkan pada setiap peperangan di kala hidupnya. Di perang Badar Kubro, ya, sahabat Hamzah ya termasuk sahabat yang paling banyak membunuh kafir Quraisy. Pun demikian ketika terjadi peperangan di perang Uhud, ya, sebelum beliau meninggal, maka di tangan Hamzah ya sudah terbunuh ya 30 lebih ya kafir Quraisy pada waktu itu. Maka terkenal ya sahabat Hamzah ini adalah singanya Allah ya, Asadullah. Nah, sahabat Hamzah terbunuh oleh seorang budak yang namanya Wahsy. Ya, Wahsy ini adalah budaknya Jubair bin Mut'im, di mana Jubair bin Mut'im ini mempunyai seorang paman yang bernama Tu'aimah bin Adi yang meninggal pada saat perang Badar. Demikian ya liputan singkat kita pada tanggal 26 Ramadan tahun 1441. Kita berdoa sama-sama semoga jasad para syahid syuhada yang saat ini dikuburkan di makbarah syahid syuhada, ya, ada sekitar 70 sahabat di sini. Kita lihat ya, tidak nampak batu nisan ya, kecuali batu nisan ya dari seorang sahabat yang mulia ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah masukkan mereka ke dalam syurganya. Amin.